Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuatu adik-adik semuanya yang saya banggakan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tanggung jawab sosial dalam bisnis di mata kuliah etika bisnis. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih tanggung jawab sosial bisnis. Artinya tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang ada di lingkungan perusahaan. Perlu diketahui bahwa setiap perusahaan harus memiliki tanggung jawab, dan ini merupakan etika dari sebuah bisnis, yaitu tanggung jawab sosial. Artinya bahwa perusahaan harus sadar apa yang dilakukan, apa yang diputuskan itu adalah akan mempengaruhi masyarakat. Artinya bahwa keputusan bisnisnya dapat mempengaruhi masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan itu bukti wujud kepedulian suatu perusahaan pada masyarakat dan lingkungan sekitar, di mana perusahaan itu berdiri di lingkungan tersebut. Apa saja yang menjadi tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat? Apa saja yang menjadi tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan? Pertama adalah terhadap pelanggan, kemudian terhadap karyawan, kemudian terhadap kreditor. Mari kita bahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Pertama adalah tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Konsumen itu adalah raja dalam istilah bisnis. Konsumen itu adalah raja yang harus dilayani dan harus didengar dan harus diperhatikan oleh produsen. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas kepada penyediaan barang atau jasa saja. Perusahaan harus bertanggung jawab atas produksi dan penjualan atau distribusi pada pelanggan, di mana produk, barang, ataupun jasa yang dihasilkan harus bisa membawa manfaat kepada konsumen. Yang kedua adalah tanggung jawab sosial pada karyawan. Karyawan itu adalah merupakan suatu aset bagi perusahaan. Karyawan bukan pelengkap penderita. Perusahaan banyak dibantu oleh karyawan. Dan karyawan memiliki andil dalam membangun perusahaan. Apa saja yang menjadi tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan? Perusahaan wajib memberikan rasa aman terhadap karyawan, memperlakukan karyawan dengan layak, serta tidak diskriminasi atau membedakan, serta memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengeksplor diri, mengembangkan diri. Jadi tidak ada diskriminasi, termasuk juga diskriminasi ras. Ya. Tidak boleh ada diskriminasi tentang suku, tentang agama, dan lain sebagainya.
Yang ketiga adalah tanggung jawab sosial kepada kreditor. Kreditor itu adalah pemilik atau pemberi kredit terhadap perusahaan. Artinya apa? Bahwa perusahaan tidak lepas dari masalah kreditor. Kreditor itu baik itu berbentuk bank, lembaga keuangan, atau yang lain. Misalnya, suatu saat perusahaan tidak memiliki cukup banyak untuk modal, maka perusahaan berhak mengajukan pinjaman atau kredit terhadap kreditor. Timbal baliknya apa? Bahwa kreditor perusahaan harus mengembalikan baik itu secara tunai maupun dicicil terhadap kreditor. Jadi kalau seandainya suatu saat perusahaan tidak memiliki biaya atau dana atau keuangan dapat bisa menyelesaikan kewajibannya, maka etikanya atau tanggung jawab perusahaan harus memberitahu kepada kreditor. Kemudian tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Pemegang saham itu adalah bagian daripada pemilik perusahaan. Bagi perusahaan-perusahaan yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek atau disebut juga dengan perusahaan terbuka, tentu untuk modal-modalnya berasal dari pemegang saham. Pemegang saham yang menanamkan modalnya di pasar modal bagi sebuah perusahaan, tentu tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, perusahaan harus jujur, tidak boleh berbohong kepada kreditor. Laporan keuangan yang disampaikan kepada kreditor itu harus jelas dan tidak ada yang dipalsukan atau ditutup-tutupi atau perusahaan mengadakan kebohongan terhadap kreditor. Jadi fair atau keterbukaan itu penting bagi perusahaan terhadap kreditor. Kemudian yang kelima adalah tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Lingkungan itu adalah yang ada di sekitar perusahaan. Apa contohnya? Perusahaan harus menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan, menjaga kelestarian lingkungan, misalnya dengan mencegah populasi, menjaga polusi di sekitar tempat usaha, atau melakukan daur ulang terhadap sampah-sampah plastik atau sampah-sampah yang ada di sekitar perusahaan, atau membatasi karbon dioksida sebagai akibat dari proses produksi. Itu tanggung jawab dari perusahaan. Tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan yaitu usaha harus ikut dalam usaha bagaimana perusahaan bisa menjaga tanggung jawab atau menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang keenam adalah tanggung jawab sosial kepada komunitas. Hal yang sering dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memberikan bantuan untuk sarana pendidikan atau kesehatan, atau sebaliknya,
atau melakukan perbaikan, pengadaan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini bentuk dari tanggung jawab perusahaan terhadap komunitas. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan walaupun singkat dapat atau banyak bermanfaat pada kita semua. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.